Siapa yang tidak kesal dengan internet lelet? Setiap kali kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang penting, atau bahkan hanya ingin bersantai dengan menonton video, internet yang lambat selalu menjadi penghalang. Di era digital seperti sekarang, internet cepat bukan lagi sebuah kemewahan, tetapi kebutuhan pokok. Kita mengandalkan internet untuk hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hingga hiburan. Sayangnya, kecepatan internet di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ini menjadi masalah besar karena kita hidup di dunia yang semakin terhubung. Padahal, akses internet yang cepat dan stabil sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga menikmati hiburan. Tanpa internet yang andal, banyak hal yang bisa terganggu. Bayangkan kamu sedang asik menonton film streaming, tiba-tiba buffering. Ini bisa merusak suasana hati dan membuat pengalaman menonton jadi tidak menyenangkan. Atau kamu sedang mengerjakan tugas penting, koneksi internet malah putus-putus. Pasti menyebalkan, bukan? Hal ini bisa membuat pekerjaan tertunda dan menambah stres. Internet lelet bukan hanya menghambat produktivitas, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Banyak bisnis yang bergantung pada internet untuk operasional sehari-hari. Padahal, potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Dengan populasi yang besar dan semakin banyaknya pengguna internet, peluang untuk pertumbuhan ekonomi digital sangat menjanjikan. Berbagai sektor seperti e-commerce, fintech, dan transportasi online membutuhkan dukungan internet yang cepat dan andal. Tanpa itu, mereka tidak bisa beroperasi dengan efisien. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mencari tahu apa saja biang kerok di balik internet lelet di Indonesia dan bagaimana solusinya. Kita perlu memahami masalah ini agar bisa menemukan cara untuk memperbaikinya. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Mari kita cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kecepatan internet di Indonesia dan membuat hidup kita lebih mudah. Data berbicara. Mari kita lihat lebih dalam. Berdasarkan laporan Speed Test Global Index yang dirilis oleh Ookla pada Januari 2025, kecepatan internet Indonesia berada di peringkat 103 dari 142 negara. Ini adalah posisi yang sangat rendah. Kecepatan unduh rata-rata di Indonesia hanya mencapai 25 Mbps, yang sangat lambat dibandingkan dengan standar global. Jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, yang memiliki kecepatan unduh rata-rata 250 Mbps, Thailand dengan 75 Mbps, dan Vietnam dengan 60 Mbps. Perbedaan ini sangat mencolok. Bukan hanya kecepatan unduh, kecepatan unggah di Indonesia juga memprihatinkan. Ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan digital. Rata-rata kecepatan unggah di Indonesia hanya 10 Mbps, yang sangat rendah untuk kebutuhan modern. Padahal, kecepatan unggah sangat penting untuk aktivitas seperti mengunggah video, mengirim file besar, dan melakukan video conference. Aktivitas-aktivitas ini menjadi semakin umum di era digital saat ini. Latensi atau ping, yang merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan dari perangkat ke server dan kembali lagi, juga menjadi masalah serius di Indonesia. Latensi yang tinggi dapat menyebabkan lag saat bermain game online, video call yang terputus-putus, dan loading website yang lambat. Ini sangat mengganggu pengalaman pengguna. Data-data ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera berbenah untuk meningkatkan kecepatan internetnya. Tanpa perbaikan, Indonesia akan terus tertinggal dalam era digital yang semakin maju. Pemerintah dan penyedia layanan internet harus bekerja sama untuk memperbaiki infrastruktur dan memastikan akses internet yang cepat dan stabil bagi semua orang. Kehadiran jaringan 5G digadang-gadang akan menjadi solusi untuk masalah internet lelet di Indonesia. Jaringan 5G menjanjikan kecepatan internet yang super cepat, latensi yang sangat rendah, dan kapasitas yang lebih besar. Namun, implementasi jaringan 5G di Indonesia belum berjalan optimal. Rudi Purwanto, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, mengatakan bahwa salah satu penyebab lambatnya implementasi 5G adalah keterbatasan spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi ibarat jalan raya. Semakin lebar jalannya, semakin banyak mobil yang bisa lewat dengan lancar. Begitu juga dengan spektrum frekuensi. Semakin lebar spektrumnya, semakin besar kapasitas data yang bisa dihantarkan, ujar Rudi.
Spektrum frekuensi merupakan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal komunikasi, termasuk internet. Gelombang ini memungkinkan kita untuk mengakses berbagai layanan digital, mulai dari panggilan telepon hingga streaming video. Ketersediaan spektrum frekuensi yang memadai sangat krusial untuk menghadirkan internet cepat dan stabil. Tanpa spektrum yang cukup, kualitas koneksi internet bisa terganggu, menyebabkan buffering dan lambatnya kecepatan unduh. Spektrum frekuensi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu low band, yang sering digunakan untuk komunikasi jarak jauh, mid band, yang menawarkan keseimbangan antara jangkauan dan kecepatan, dan high band. Masing-masing jenis spektrum frekuensi memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap band memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Low band memiliki jangkauan yang luas dan dapat menembus hambatan dengan baik, tetapi kecepatannya relatif rendah. Ini membuatnya ideal untuk daerah pedesaan atau area dengan banyak bangunan. Mid-band memiliki keseimbangan antara jangkauan dan kecepatan. Ini sering digunakan di area perkotaan yang membutuhkan kecepatan tinggi dan jangkauan yang cukup. High-band memiliki kecepatan yang sangat tinggi, tetapi jangkauannya terbatas dan mudah terhalang oleh hambatan. Ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan data sangat tinggi, seperti streaming video 4K atau game online. Indonesia saat ini masih kekurangan spektrum frekuensi, terutama di low band dan mid band yang ideal untuk jaringan 5G. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menghadirkan layanan internet yang cepat dan andal di seluruh negeri. Carrier aggregation menggabungkan kekuatan sinyal. Untuk memaksimalkan penggunaan spektrum frekuensi yang ada, operator telekomunikasi dapat menggunakan teknologi carrier aggregation atau CA. Teknologi ini memungkinkan operator untuk menggabungkan beberapa spektrum frekuensi yang berbeda menjadi satu jalur yang lebih lebar. Ibarat jalan tol, carrier aggregation memungkinkan operator untuk menggabungkan beberapa jalur menjadi satu jalur yang lebih lebar, sehingga arus lalu lintas data menjadi lebih lancar. Namun, penerapan carrier aggregation di Indonesia masih belum maksimal karena keterbatasan spektrum frekuensi yang dimiliki oleh operator. Negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina telah lebih dulu mengalokasikan spektrum frekuensi di pita 2,6 GHz, 5 GHz, dan 26 GHz untuk jaringan 5G. Alhasil, kecepatan internet di negara-negara tersebut melesat jauh meninggalkan Indonesia. Vietnam, misalnya, telah berhasil menggelar jaringan 5G secara komersial pada tahun 2020. Kecepatan internet di Vietnam pun meroket, bahkan mengalahkan kecepatan internet di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyadari pentingnya ketersediaan spektrum frekuensi untuk meningkatkan kecepatan internet. Kominfo pun berencana untuk melelang frekuensi baru di pita 700 MHz, 1,4 GHz, 2,6 GHz, dan 26 GHz pada tahun 2025. Lelang frekuensi ini diharapkan dapat menarik minat para operator telekomunikasi untuk berinvestasi dalam pengembangan jaringan 5G di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyediakan spektrum frekuensi yang memadai agar Indonesia dapat segera menikmati layanan 5G yang cepat dan andal, ujar Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain melelang frekuensi baru, ada beberapa solusi lain yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan jaringan 5G dan meningkatkan kecepatan internet di Indonesia, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan 5G, mendorong penggunaan teknologi carrier aggregation, meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan operator telekomunikasi, memberikan insentif bagi operator telekomunikasi yang berinvestasi dalam pengembangan jaringan 5G, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya internet cepat dan manfaat jaringan 5G. Internet cepat bukan lagi mimpi di siang bolong. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan dari operator telekomunikasi, dan partisipasi aktif dari masyarakat, Indonesia bisa mewujudkan internet ngebut dan menjadi pemain utama di ekonomi digital dunia. Mari kita kawal bersama kebijakan pemerintah terkait internet dan dukung terus inovasi teknologi untuk Indonesia yang lebih maju.